Pak Doroset dulu itu ternyata hanya mendaftarkan satu tupi, tupi yang lain itu tidak didaftarkan. Nah, permasalahan Pak Doroset ini gimana Mas Zubedi cara penyelesaiannya? Untuk topi yang belum diajukan bisa diajukan, itu namanya penambahan luasan. Itu nanti masuknya di tahun 2022. Untuk tahun sekarang panjenengan tetap masih dengan kuota yang sama dan luasan yang sama. Untuk yang belum masuk, data topi yang belum masuk itu nanti bisa dimasukkan, tapi untuk data topi yang sudah ada itu tidak bisa dimasukkan. Di mana-mana kartu tani. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya mau menyampaikan informasi tentang kartu tani. Barusan saya mendapat tamu jauh-jauh dari desa Ujung Watu datang ke kantor untuk menyampaikan permasalahan kartu tani. Ini adalah salah satu kartu taninya petani yang bermasalah. Kartu tani adalah kartu yang memang dikeluarkan oleh pihak perbankan. Kalau di Jawa Tengah itu kerjasamanya dengan Bank BRI. Jadi memang begitu banyaknya manfaat kartu tani. Selain petani itu bisa menggunakan untuk menebus pupuk bersubsidi, petani juga bisa memanfaatkan seperti ATM biasa, bisa transaksi, bisa transfer, bisa menabung dan lain sebagainya. Tetapi memang permasalahan kartu tani itu kompleks, banyak sekali. Salah satu permasalahan yaitu tadi yang disampaikan oleh Pak Doroset, yaitu tentang kartu apabila digesek di KPL penyalur itu keluar di klaim 02. Terus juga ada permasalahan yang lain, misalnya petani itu merasa mempunyai lahan yang luas, tetapi muncul di kartu taninya setelah digesek itu hanya satu kotak. Pada saat ini saya ingin mengulas tentang luasan lahan. Jadi tadi Pak Doroset adalah salah satu contoh yang mempunyai permasalahan luas lahan. Jadi ini adalah bisa jadi karena ada pendataan yang kurang pas, yang kurang tepat. Nah, pada kali ini saya akan mengulas tentang bagaimana pendaftaran yang dimulai dengan pemetaan lahan. Pemetaan lahan ini sangat penting karena bisa jadi permasalahan-permasalahan yang muncul, permasalahan yang terjadi saat ini adalah pemetaan lahan yang tidak valid seperti itu. Jadi inilah sering terjadi pendaftaran kartu tani itu, petani datang ke ketua kelompok atau admin desa hanya mendaftarkan data-data tanpa diketahui keberadaannya, lahannya itu ada di mana. Nah, sebenarnya tidak sulit-sulit amat sih dalam pemetaan itu. Data yang kita butuhkan yaitu data statistik atau data monografi desa. Saya yakin kita bisa punya data ini. Misalnya seperti ini. Desa mempunyai luasan lahan sawah 215, mempunyai luasan tegal atau lahan kering 80. Nah, lahan ini harus terbagi habis oleh wilayah kelompok tani. Jadi misalnya sawah itu 2018, di desa itu ada 5 kelompok, 215 itu harus habis dibagi ke 5 kelompok. Begitu juga lahan tegalan, misalnya ada 80 hektar di desa tersebut, ini harus habis terbagi habis oleh kelompok itu juga. Sehingga kelompok itu akan memiliki data berapa luas sawah, berapa luas lahan kering, seperti itu. Nah,
Kalau sudah ketemu masuk ke kelompok tani. Nah, misalnya ini kelompok tani Bati Tani 3. Nah, ini ketemu dari pemetaan luas lahan berdasarkan data pokok tadi, ini mempunyai 60 hektar. 60 hektar itu terdiri dari 50 hektar lahan sawah dan 10 hektar lahan kering, ya, misalnya seperti itu. Ini pendataannya akan dilanjutkan ke siapa pemilik-pemiliknya. Berapa luasan sawah yang memiliki atau bisa ditanami padi 3 kali tanam. Berapa sawah yang bisa ditanami padi 2 kali tanam. Berapa yang bisa ditanami padi 1 kali musim tanam. Begitu juga lahan kering, misalnya lahan kering ditanami jagung 1 musim tanam. Nah, langkah selanjutnya adalah menelusuri 20 hektar sawah yang 3 kali tanam ini milik siapa? Berapa petaninya? Nah, 20 hektar ini tentunya nanti akan terbagi habis kepada si pemilik. Bisa jadi satu petani itu memiliki 2-3 tupi. Misalnya dia punya lahan 8.000 meter. Contoh tadi seperti Pak Dul Roset tadi, dia memiliki 2 tupi. Berarti 2 tupi kalau di total itu 8.000 meter. Siapa lagi yang memiliki lahan 3 kali tanam? Nanti habis itu, nanti akan ketemu semuanya. Begitu juga petani yang misalnya mempunyai sawah bisa ditanam padi 2 kali. Nah, siapa dilacak? Saya yakin ketua kelompok tani atau pengurus jalan pasti tahu. Karena memang selalu berkumpul dengan petani-petani, saya kira ini lahan siapa, ini lahannya siapa, ini lahannya siapa, ditanamin apa, berapa kali 1 tahun bisa ditanami, seperti pasti ketua kelompok tani tahu. Nah, sampai nanti lahan kering, misalnya 10 hektar lahan kering ada di mana? Ditanami apa? Nah, pemisahan ini luas lahan, pemiliknya siapa, terus kemudian berapa kali tanam. Ini akan sangat penting apabila nanti memasukkan data ERDKK yang nanti akan menentukan berapa pupuk yang akan dikeluarkan oleh pemerintah. Maksudnya yang diberikan subsidi dari pemerintah. Saya kira itu. Tujuan kartu tani ini itu kan dalam rangka memberikan subsidi pupuk ke petani tepat sasaran. Nah, makanya ini harus dimulai pendataan yang tepat, pendataan yang valid. Tujuan dari kartu tani ini adalah ini sebenarnya, tepat sasaran dalam subsidi pupuk. Ya, itu teman-teman sekilas tentang pemetaan lahan. Semoga bermanfaat untuk wilayah-wilayah mungkin yang belum memberlakukan kartu tani atau yang sedang melakukan proses pendataan kartu tani ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Silahkan subscribe, terus klik lonceng, karena nanti akan saya sampaikan lanjutan dari permasalahan lain. Ini pemetaan lahan, besok bisa saya sampaikan masalah pendaftaran, terus kemudian bagaimana mensikapi permasalahan kuota kosong, mensikapi permasalahan deadline 02, bagaimana kita harus berkomunikasi dengan BRI. Oke, terima kasih. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.